Halo teman-teman, kita lanjutkan tadi sampai ke proses menghimpun berita ya. Saya rasa teman-teman di sini sudah cukup paham untuk proses menghimpun berita. Oke, kita lanjutkan ke pendekatan lanjutan ya. Setelah tadi layak untuk disiarkan, kemudian setelah adanya penyuntingan gambar, didampingi reporter, baru adanya pengisi suara jika memang dibutuhkan gitu ya. Nah, saya ingin menjelaskan untuk proses dubbing nih. Proses dubbing ini dilakukan ada dua cara ya teman-teman ya. Oke, yang pertama adalah merekam suara reporter terlebih dahulu untuk menyunting. Kemudian eh, tahapannya setelah naskah selesai disusun oleh reporter diserahkan kepada editor in chief atau sebagai kepala redaksi, adanya koreksi. Setelah itu reporter, redaktur dan penulis atau biasa yang sebagai writer atau penulis naskah yang sudah yang sudah diperbaiki atau sudah diediting itu naskah siap dibacakan. Oke ya, itu untuk proses dubbing. Kemudian reporter seringkali juga diminta menyiapkan pita kaset untuk merekam suaranya. Jika semua sudah siap semua, kemudian masuk ke ruang penyuntingan gambar, kemudian minta kepada mereka untuk menyiapkan rekaman suara melalui pita kaset yang sudah disiapkan oleh reporter tadi. Kemudian apabila tahap ini sudah selesai, berarti reporter bisa meminta kepada penyunting untuk menyunting gambar hasil liputan sebagai visualisasi dari komentar reporter yang baru saja direkam. Ini untuk yang bagian yang bukan secara live ya teman-teman ya. Jadi berita yang dilakukan adalah eh, berita yang direkam terlebih dahulu kemudian baru layak tayang. Tetapi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa jika kita melakukan secara langsung itu dibutuhkan untuk list-list atau poin-poin penting apa saja yang ingin disampaikan. Oke ya, itu adalah proses di mana menghimpun berita atau bagaimana sebuah berita itu ditayangkan. Berbeda dalam penyampaian berita untuk di televisi yang secara live atau langsung juga, bukan secara di tempat kejadian tetapi di ruang studio misalnya. Itu dilakukan ada bagian seorang penulis atau writer yang menulis kata-kata apa saja yang ingin diucapkan oleh si pembawa berita. Si pembawa berita hanya cukup membacakan berita layar yang ada di depan matanya atau di depan layar, di hadapan mukanya. Mereka hanya cukup membacakan bagian poin-poin penting dalam menyiapkan bahan-bahan data. Itu adalah tugasnya adalah reporter, kemudian tugasnya dari editor in chief sebagai penulis, penulis naskah dan sebagainya. Pembawa berita hanya cukup membawakan berita saja, bagaimana cara dia menyampaikan berita dengan santai, dengan rileks, sehingga masyarakat atau pemirsa atau penonton menyukai berita yang disampaikan oleh program TV tersebut, kemudian juga sampai kepada persepsi dari pemirsa atau penonton dan lain sebagainya. Begitu ya. Itu adalah proses untuk penghimpunan berita atau mencari berita sebelum berita itu ditayangkan kepada kita sebagai seorang penonton. Nah, kemudian tahapan yang selanjutnya setelah dubbing itu adalah tune. Tune adalah sebagai kata yang arti luasnya adalah lagu atau musik. Di dalam ruang penyiaran itu kan kadang-kadang kita suka mendengarkan ada musik sebagai pembuka ya teman-teman ya, pembuka, penutup, kemudian opening di dalam satu acara misalnya. Program pembawa berita atau program misalnya talk show dan lain sebagainya, itu ada berita yang memang pemilihan lagu yang sangat spesifik itu didasarkan atas pemilihan dari editor in chief atau sebagai kepala redaksi. Dari berita itu juga ada tempo atau ada musik dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk menarik daya tarik penonton terhadap suatu berita yang ingin disampaikan kepada penonton atau pemirsa gitu ya. Bisa dilengkapi dengan visual gambar atau juga hanya musik saja sebagai pengiring lagu dan lain sebagainya. Di sini juga tune di sini juga terdiri dari musik, biasanya instrumen yang divisualkan atau ditayangkan itu dengan gambar-gambar yang dilakukan melalui hasil paduan editing dari hasil editing yang sudah dilakukan oleh uh, petugas sebelumnya gitu, antara gambar objek murni, grafis komputer secara simultan sesuai dengan tema dan durasi dan lain sebagainya. Itu adalah sebagai pelengkap suatu berita agar lebih mudah atau tertarik orang lain untuk menonton. Nah, kemudian masuk ke bagian tanggung jawab penyiaran nih teman-teman. Setelah melakukan proses tadi
pengumpulan data, kemudian juga untuk dubbing, adanya suara pengisi musik, latar, dan lain sebagainya yang tadi saya sampaikan, masuk ke bagian ada tanggung jawab penyiaran berita. Siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap penyiaran berita? Itu adalah tim redaksi, teman-teman. Orang-orang yang berkompeten atau orang-orang yang terjun di dalam menyusun suatu berita. Gitu ya. Jadi yang bertanggung jawab adalah tim redaksi yang bertugas di mana kelompok yang paling bertanggung jawab terhadap keseluruhan paket berita saat itu, mulai dari penyusunan naskah, materi siap siar, kemudian juga tim redaksi juga terdiri dari orang-orang yang tadi saya sebutkan. Pertama, reporter yang mencari berita. Kemudian kameramen atau juru berita, kameramen atau juru kamera yang mencari berita. Kemudian juga editor in chief sebagai kepala redaksi juga bertanggung jawab. Penulis naskah pun seperti itu. Jadi orang-orang dari tahapan awal dari seorang reporter sampai ke layak siar itu ada semua orang tim redaksi yang bertanggung jawab terhadap berita yang ditayangkan. Apakah memang berita itu uh, benar atau hoax dan lain sebagainya, itu semua dikembalikan kepada tim redaksi, mereka yang bertanggung jawab. Makanya kenapa mereka harus hati-hati dalam menyampaikan suatu berita. Misalnya dalam polling pemilihan presiden, itu adalah angka yang harus dipertanggungjawabkan dari setiap program TV, teman-teman. Kemudian berita politik misalnya itu harus ada dipertanggungjawabkan. Apakah seorang reporter mampu untuk menceritakan suatu kejadian sebenarnya, apakah memang sesuai dengan actual atau tidak, gitu ya. Jadi tanggung jawab saat penyiaran berita adalah tim redaksi. Oke, saya harap teman-teman di sini sudah paham. Jika ada pertanyaan, kita nanti diskusikan nanti untuk besok di grup ya. Kita lakukan sebenarnya untuk proses penyusunan berita itu siapa yang bertanggung jawab dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman nanti ada yang bertanya, saya persilahkan. Oke, sekarang saya ingin membahas tentang tim redaksi nih teman-teman. Di dalam program suatu acara TV, ada tim-tim redaksi itu sebenarnya siapa aja sih? Apa saja dan orang-orangnya bertanggung jawab, dia tugasnya job and description-nya mereka tuh apa? Gitu ya. Kita mulai dengan eksekutif produser, teman-teman. Eksekutif produser itu apa sih? Nah, eksekutif produser ini adalah seseorang yang mempunyai wawasan, mengerti tentang program televisi secara keseluruhan. Dia yang mengerti dari program dalam mencari berita, sampai proses berita disiarkan. Tugas dari eksekutif produser adalah mengetahui keseluruhan prosesnya. Biasanya orang-orang dalam eksekutif produser ini, orang-orang yang berpengalaman melebihi di atas 10 tahun. Seorang eksekutif produser harus mampu untuk mengetahui sejauh mana suatu berita dari suatu berita mentah hingga menjadi matang, hingga pantas untuk ditayangkan kepada masyarakat. Dia harus tahu prosesnya. Dan inilah orang yang pertama kali yang mampu mengetahui segala bentuk keseluruhan program televisi. Oke, kemudian sebagai eksekutif produser juga di sini bertanggung jawab nih teman-teman terhadap penyusunan pengembangan ide untuk program siaran. Jadi, eksekutif produser di sini adalah dia memiliki ide untuk sebenarnya saya mau bikin program apa nih. Kayaknya sekarang cocok misalnya saya bikin yang ada di program TV swasta di Indonesia adalah talk show misalnya. Talk show yang pembawa acaranya itu ke orang komedi misalnya, atau orang-orang yang pintar di bidang politik misalnya. Itu tergantung dari ide eksekutif produser dari semua stasiun, tergantung dari stasiun TV dan tergantung tema yang ingin disampaikan, tujuannya apa, temanya apa, gitu ya. Nah, di sini juga dia bertanggung jawab nih dari ide, kemudian siaran, keperluan individu orang-orang yang berada di dalamnya, orang-orang yang bertanggung jawab di dalamnya. Itu adalah tugas dari seorang eksekutif producer. Oke, di sini saya seperti yang teman-teman bisa lihat bahwa tugas pokoknya adalah ada 5 ya, tugas pokoknya ya. Yang pertama adalah memformulasikan program acara siaran. Maksudnya adalah dia mengembangkan ide
acara apa yang pantas untuk disiarkan yang sedang booming saat ini, misalnya yang lagi viral saat ini. Jika memang talk show itu memang pantas dan saat ini memang banyak penonton yang menyukai acara talk show, maka biasanya eksekutif produser melakukan talk show nih. Tinggal dia mencari orang-orang yang berkompeten, yang kira-kira pantas, si pembawa beritanya itu pantas siapa saja. Biasanya orang-orang dari artis atau selebriti, dari orang-orang yang terkenal, itu dia mengambil orang seperti itu. Kemudian yang kedua, menentukan format program siaran.